Seharusnya setiap pasangan calon baik Pak Eka maupun Pak Eci belajarlah kepada teman-teman di stand up comedian. Stand up comedian komika kita itu memikirkan hal untuk membuat orang ketawa saja itu dengan serius. Sedangkan bapak-bapak paslon baik Pak Ricci maupun Pak Eka, jangan sampai anda yang menjadi calon bupati wakil bupati untuk memikirkan kehidupan masyarakat Kabupaten Tanah Datar 5 tahun depan, Anda bercanda. Saya sekali lagi ingatkan, jangan bercanda dalam membangun Kabupaten Tanah Datar 5 tahun ke depan. Jadi kita sudah nampak siapa yang serius dan siapa yang bercanda dalam membangun Kabupaten Tanah Datar ke depan melalui visi dan misi Anda berdua, karena visi misi Anda adalah yang akan menjadi turunan APBD yang akan Anda pertanggungjawabkan di 5 tahun ke depan. Betul. Terkait permasalahan jalan tadi, Bang. Itu kan yang 1 tahun belakangan inilah. Ya. Jadi berita terpanas itu. Sempat Tanah Datar dijuluki negeri 1000 lubang. Tapi kita lihat bupati dan wakil bupati. Itu bupati dan wakil bupati itu salah satu pasangan yang memimpin satu kabupaten, satu paket. Ketika ada kayak istilahnya buzzer lah atau tim-tim yang menyalahkan itu kesalahan Eka Putra, itu saya kurang sepakat, Bang. Itu kesalahan Pemda. Saya lebih setuju itu, karena permasalahan itu walaupun itu jalan provinsi, seharusnya yang menjadi tugas Pemda di situ bagaimana membangun komunikasi dengan provinsi, sehingga jalan di Kabupaten Tanah Datar ini adalah salah satu prioritas juga gitu. Kita tidak menyudutkan Pak Bupati ataupun Pak Wakil Bupati, tapi kita seharusnya melihat seperti yang apa yang Bang sampaikan tadi. Itu jalan provinsi, loh, gawainnya provinsi. Tapi Bupati pasti ada nanti komunikasi yang dibangun, bentuk koordinasi. Bagaimana mengupayakan jalan di Tanah Datar salah satu prioritas atau perhatian bagi Pemprov itu. Ya, betul. Nah, tapi baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Raffi Aditya di Temu Tamu. Nah, kali ini kita kedatangan salah satu tokoh muda yang merantau ke Batu Sangkar, mengemban pendidikan di Batu Sangkar di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, dan beliau alhamdulillah udah mau mendekati semester akhir. Nah, beliau juga salah satu aktivis di Himpunan Mahasiswa Islam Kabupaten Tanah Datar, dan sekarang hadir ketemu tamu untuk menceritakan beberapa cerita singkat lah, atau sebuah keresahan yang akan beliau berbagi dengan kita selama beliau mengemban pendidikan di Kabupaten Tanah Datar. Yang hadir bersama saya yaitu Adinda Nizam. Nizam, apa kabar Nizam? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, Zam, sekarang semester berapa? Untuk sekarang semester 7, Bang. Semester 7. Nah, berarti BP 21. 2021? Iya. Jurusan? Kalau untuk jurusan tuh manajemen pendidikan Islam. Manajemen pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah. Iya. Nah, di awal 2021 itu Nizam masuk ke Kabupaten Tanah Datar. Itu baru di awal itu otomatis cari ngekos lah di sini kan. Iya. Gimana awal waktu Nizam ngekos di Batu Sangkar, penerimaan warga setempat seperti apa nih Nizam? Untuk penerimaan warga setempat khususnya di Kota Batu Sangkar itu saya sangat mengapresiasi, gitu, luar biasa. Karena sangat berbeda sekali budaya-budaya yang ada di Tanah Datar khususnya dengan di tempat asal saya. Dimana saya melihat di Tanah Datar itu masyarakatnya yang ramah dalam menyambut kedatangan kita, apalagi kita yang perantau dari luar. Dan seiring berjalannya waktu, bagaimana kita saling menghargai, dan respon dari masyarakat pun lebih
dari apa yang kita berikan gitu. Di saat kita menyapa, responnya, bahkan kadang kita merasa seolah-olah tanah datar ini bukan perantauan loh, tapi kampung kedua atau rumah kedua dari segi lingkungannya, masyarakatnya, dan yang lain-lainnya. Nah, karena gini loh, untuk menjadi sebuah universitas yang besar itu otomatis harus didukung dengan lingkungan yang mumpuni, karena kita akan menerima para mahasiswa-mahasiswa baru yang akan datang dari berbagai daerah, bahkan dari luar negeri pun bakal datang ke Tanah Datar atau Batu Sangkar. Kalau masyarakat setempatnya tidak, penerimaannya tidak bagus kan cukup berisiko nih untuk orang tua memberikan anaknya belajar ke perguruan tinggi yang ada di Batu Sangkar. Tapi alhamdulillah dengan statement Nizam tadi, alhamdulillah Batu Sangkar di mata Nizam cukup baik, dan semoga seluruh mahasiswa-mahasiswi yang merantau ke Batu Sangkar, yang berkuliah di Batu Sangkar ini dapat kenyamanan, dan semoga Tanah Datar bakal menerima mahasiswa-mahasiswi baru yang lebih banyak daripada tahun sekarang. Nah, selain itu Zam, sekarang Nizam udah semester 7. Berawal masuk ke HMI itu di semester berapa Nizam? Oke, kalau untuk masuk HMI, Nizam itu LK1 tahun 2022. Di saat semester 2. Sampai LK berapa nih? Cuman sampai LK1? Alhamdulillah sudah melaksanakan training lanjutan tuh LK2. Oh, LK2. LK2 tahun depan? LK2 tahun 2023. Oh, 2023. Itu di Bengkulu. Di Bengkulu? Berarti udah LK2, kalau di Muhammadiyah itu DAM. Ya, DAD, DAM. Nah, berarti di HMI itu sendiri dulu Nizam membidangi apa, atau jabatan struktur profesional? Kalau untuk jabatan di struktural, Nizam masih berproses di komisariat, Bang. Masih berproses di komisariat, itu komisariat terbiah. Ya. Di bidang P3A. P3 Partai Persatuan Pembangunan. Kan, Bang. Terus berarti di masih di P3. Ya, P3A. Okay. P3A. Sekalian itu Zam, melihat dari kacamata Nizam ya, terkait tentang mahasiswa atau mahasiswi di UIN Mahmud Yunus. Kemarin kan juga ada beberapa tahun yang lalu lah sempat viral bahwasanya bahkan itu ketua BEM-nya yang ketahuan ada menyimpan video tidak senonoh lah dengan pasangannya atau dengan mantan atau dengan pacarnya lah. Apakah hal yang seperti itu banyak atau ada yang terjadi di UIN Mahmud Yunus? Kalau untuk permasalahan kejadian 2 tahun kemarin ya Bang? Iya. Itu Nizam pun pas pertama kuliah itu masih aman-aman saja. Seiring perjalanan waktu memang banyak hal-hal seperti itu, hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi gitu. Tapi terlepas dari banyak tidaknya, yang kita carikan solusi bagaimana tidak terjadi lagi untuk kedua kalinya. Terkait kasus mantan ketua BEM itu memang secara personal itu sudah kena. Tetapi kalau dilihat pada saat sekarang ini, ya terus dimanapun universitasnya pasti itu ada. Berarti yang terpenting itu kita menekankan penanaman nilai-nilai moral, nilai-nilai religius, baik itu terhadap personal, individunya, ataupun kelompok dan lingkungan-lingkungannya gitu Bang. Nah, kalau persoalan itu dari pihak kampus sendiri udah ada memberikan ini nggak Nizam? Upaya untuk mencegah? Kalau menurut pandangan Nizam nih Bang,
pasca kasus itu kan kerap tuh beberapa kali terjadi juga sama-sama kita ketahui. Cuman upaya dari pihak kampus pasti ada. Pasti ada upaya, tapi Nisam pribadi berharap pihak kampus menjadikan, bukan pihak kampus menjadikan mahasiswa dari pimpinan dan mahasiswa itu partner gitu. Partner dalam memberantas hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang tadi. Karena itu hal yang tidak bisa dipungkiri, dimana kalau kita melihat ke belakang atau membaca ke sejarah, di saat Buya Hamka pergi ke Arab Saudi Buya Hamka ditawarkan loh hal-hal seperti itu. Tapi Buya Hamka membantah bahwasanya Buya Hamka pernah juga ke Amerika. Dan di Amerika beliau tidak menemukan itu. Dan ketika di Arab Saudi ditawarkan hal-hal tidak senonoh atau istilahnya kupu-kupu malam, beliau hanya mengatakan apa yang kita cari itu yang kita dapatkan. Jadi hal-hal seperti itu dari kampus sebenarnya bukan mencari, bukan kita mencari yang melakukan oknum-oknum. Terlepas dari itu, kita cari solusinya. Bagaimana nantinya mahasiswa UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, apa yang terkenal sekarang Bang, kampus Sains Islami Refleksi Surah Minangkabau gitu. Jangan ada hal-hal seperti itu lagi. Nah, tapi gini Sam, terkadang masyarakat di tempat dia ngekos nih, yang ada yang ketat, yang misalnya ada memperlakukan jam malam, dan ada juga daerah atau negarinya yang tidak memperlakukan jam malam. Nah, makanya akan terjadi hal-hal yang seperti tadi lah, kayak semacam di beberapa daerah lah di Batu Sangkar ini. Nah, ini mungkin topik kita terakhir, dua terakhir nih Zam. Pasaman Barat. Pasaman Barat di mana? Kalau Nisam Pasaman Barat tuh di dekat perbatasan sama Sumut Bang. Apa tuh? Kalau nama daerahnya Ujung Gading. Ujung Gading. Ujung Gading. Untung Ujung Gading. Kalau Kinali, tuh ceweknya cewek Kinali tuh cantik-cantik. Betul nggak? Betul. Cewek Kinali Pasaman Barat tuh cantik-cantik. Nah, tapi kalau Ujung Gading biasanya terkenal dengan dukun ya Zam. Iya. Betul nggak? Dan konon kabarnya Nizam juga pernah diduga dukun nih sama orang. Terkadang memang ketika kita kenalan nih Bang sama orang baru kan, ketika kita mengatakan saya berasal dari Pasaman Barat, yang identik sama kawan-kawan nih hanya Pasaman Barat nih dukun gitu. Enggak, Kinali itu cewek. Identik dengan hal-hal mistis. Tapi kalau di era modern sekarang, Nisa merasa hal-hal mistis itu sudah mungkin ada ya di beberapa tempat, tapi itu seharusnya lah kita hilangkan lah dari pemikiran kita. Cobalah kita berpikiran modern. Apalagi yang bertemu ini kan sesama anak muda, sesama mahasiswa, gitu, yang dibahas tentang dukun-dukun. Seharusnya kan kita berdiskusi tentang gagasan, bagaimana daerah ini ke depan, bagaimana negara ini ke depan. Nah, ngomong-ngomong itu Zam, berarti benar nggak Nizam nih dukun apa enggak? Kalau itu enggak. Kalau dukun, kalau udah berprofesi sebagai tukang santet, itu dukunnya udah level 10 itu. Tapi kalau dukun beranak, itu dukunnya level 5. Tapi kalau murid-murid baru dukun tuh Zam, itu dukun pemikat cewek itu kayak ada nggak trik untuk masalah dukun untuk memikat cewek dari Zam? Kalau untuk memikat cewek, Nisam kurang tahu juga Bang. Itu kan maksud Bang tadi dukun pemula gitu. Itu bukan dukun kayak murid-murid dukun yang menggunakan ilmu-ilmu pelet lah untuk memikat cewek. Itu tahu Nisam tuh apa tuh? Makasih ya. Bukan. Apa tuh? Itu kayak
mitos yang digiring secara turun-temurun. Nah, kadang-kadang emang ada itu Nizam, kayak dukun ya, trik untuk mendapatkan cewek itu kayak ada minyak lah yang dioleskan ke kulit si wanita, atau fotonya wanita diminta, terus habis itu cabut rambutnya gitu kan. Nah, dukun-dukun itu kan minta yang seperti itu. Nah, beliau tahu gitu, tapi bilang dia nggak dukun. Ini ya susah ini. Gini Bang. Di lingkungan Islam itu masih identik dengan hal-hal mistis gitu. Kalau untuk apa yang mau sampaikan tadi, bahkan lebih banyak ada lagi yang menanam jeru di depan rumah si cewek. Tetapi dari cerita orang dulu Bang, ada yang mencari pinang kembar gitu. Yang jelas dari setiap ilmu-ilmu yang ada, atau ilmu pelet tadi lah bahasanya, ada juga tuh pantangannya Bang. Ada juga pantangannya. Adalah kata orang kayak foto gitu kan. Cuman kalau pada saat sekarang ini, foto bisa nanti salah sasaran Bang. Nah, kalau persoalan hal-hal yang seperti itu kan Nizam tahu, ya, dan dikenal juga Pasaman Barat itu adalah kental dengan mistiknya, ya kan. Nah, awal-awal datang Batu Sangkar, pernah kan membodoh-bodohi teman di kampus dengan dengan mantra palsu lah, atau dengan jampi-jampi yang tidak benar lah untuk memikat cewek. Kalau untuk memikat cewek enggak Bang. Terus cuman Nisam pernah gini, ngerjain teman dekat sama cewek, dekat gitu. Jadi kebetulan dia lagi pulang kampung. Di kampung adiknya sakit. Tiap sore nangis, menjelang maghrib nangis. Pas di ada ide gitu kan Bang. Nisam suruh lah si cewek ini ambil air putih, baca Al-Fatihah 3 kali, baca ayat kursi, baca ayat 1000 dinar, tiupkan ke air. Yang namanya kita di Islam itu mengaji itu ibadah kan Bang. Al-Fatihah itu kan mujarab juga gitu. Iya betul. Terus beliau Nisam suruh dan dipraktekkannya. Kebetulan keesokan harinya adiknya ini nggak nangis-nangis lagi setiap maghrib Bang. Ya mungkin kakaknya udah nggak ngejewer telinganya. Kebetulan setelah Nizam bilang, kakaknya udah mulai insaf ya. Yang ayat sucinya itu bukan berlaku untuk adiknya, malah berlaku buat dia kan. Tidak nakal atau tidak jahil lagi kepada adik ya kan. Nah itu mungkin maksud dan tujuan dari doa yang Nizam suruh itu salah target itu, bukan kepada adiknya, betul untuk dia pribadi. Yang selalu jahil setiap mau maghrib kepada adik. Bisa kan? Nah berarti terakhir Nizam, tunggu sebelum kita beralih topik, pertanyaan terakhir di topik ini, berarti Nizam bukan dukun? Bukan. Serius Bang. Kalau emang dukun, tolong lihat nih seluruh ruangan di rumah ini, mana tahu ada kan pakiriman orang ataupun kosong. Kosong berapa nih? 02, 01 atau apa? Tes 02. Kosong doang Bang. Kosong doang. Oh, hampir mendekati Pak. Nah, ngobrol-ngobrol persoalan kosong. Nah, kita ini topik terakhir nih Zat. Ngomong-ngomong persoalan kosong. Kosong itu ada 01 dan 02 nih Sobat Tanah Latar. Iya Bang. Nah, calon wakil bupati kita ini berlaga head to head antara Richie Aprian dan Nondi Carson dan Bapak Eka Putra dan Ahmad Fadli. Selaku mahasiswa di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar yang telah tinggal di Tanah Datar ini selama 3,5 tahun, sama dengan masa jabatan bupati, wakil bupati sekarang juga sama-sama 3,5 tahun kan? Mungkin Nizam masuk ke Kabupaten Tanah Datar, beliau juga sama-sama baru dilantik. Nah,
Ngomong-ngomong persoalan 3,5 tahun di Batu Sangkar, menurut Nizam mungkin sudah mengetahui lah sedikit banyak tentang perpolitikan Kabupaten Tanah Datar. Dari kacamata Nizam nih, politik di Tanah Datar ini sekarang seperti apa? Kalau untuk politik di Tanah Datar sekarang memang itu politik yang bisa dikatakan tuh suhunya tinggi, panas. Karena persaingan antara mantan bupati sama wakil bupati. Bukan mantan bupati, sama-sama menjabat jadi bupati wakil bupati sekarang. Udah PLT bang. Ya, tapi tanggal 24 besok mereka jadi bupati wakil bupati lagi. Siapa yang menang? Iya. Iya kan? Bukan. Sekarang itu beliau sama-sama cuti. Ya. Nah, setelah masa kampanye berakhir, masa kampanye itu berakhir kan tanggal 24. Ya. 24 November. Kan masa tenang nih 24, 25, 26 masa tenang. Nah, tanggal 24 November Pak Eka Putra menjabat lagi sebagai bupati, Pak Ricci menjabat lagi menjadi wakil bupati. Iya. Nah, kalau pergantian, siapa yang pulang kampung itu mungkin itu di bulan Februari nanti. Siapa yang menang melanjutkan periodenya. Ya. Apakah Pak Ricci yang akan menjadi bupati atau apakah Pak Eka yang akan jadi bupati? Kalau menurut Nizam ini seperti apa nih? Kalau melihat perpolitikan di Tanah Datar, Nizam memandang itu perpolitikan di Tanah Datar itu yang sangat sengit lah pada saat sekarang ini. Karena kedua-duanya memiliki keunggulannya masing-masing gitu. Sama-sama kita lihat. Dan dari Nizam memandang Pak Ricci itu kadang kan banyak nih buzzer-buzzer mengatakan haus kekuasaan atau yang lain-lain. Itu kalau dalam politik sah-sah saja. Dalam politik kan tidak ada larangan. Ketika kita menjadi wakil untuk kedepannya mencalon jadi bupati, itu hal yang biasa gitu. Tapi jangan sampai dengan permasalahan politik sekarang di Tanah Datar, masyarakat kita di Tanah Datar itu dibodoh-bodohi atau digiring opini-opini yang tidak jelas. Contohnya dari paslon A atau paslon B misalnya. Dari paslon A mengatakan bahwasanya Pak Ricci ini ada paslon atau tim-timnya lah. Tim-timnya mengatakan bahwasanya Pak Ricci ini tidak ada kinerja. Kalau mungkin tidak ada kinerja ini segala macam, otomatis Pak Ricci dah diresapel. Ada kan? Ada. 350 hektar dikasih ke Solo. Itu kerja Pak Ricci itu. Kalau untuk permasalahan 350 hektar, Nizam pun baru tahu beritanya. Berita acaranya tanda tangan Pak Ricci. Iya, tanda tangan Pak Ricci. Cuman kalau kita berbicara yang menghadiri Pak Ricci, wakil bupati memang bupati loh. Betul. Tidak mungkin tidak diketahui sama bupati. Dan beliau tidak menelpon kepada bupati. Dan kalau memang itu bukan hanya kesepakatan sebelah pihak, kenapa pasca kejadian, pasca hari itu tidak langsung ditindaklanjuti? Kenapa kita masyarakat Tanah Datar di 1 jam setelah ditandatangani oleh Pak Ricci, Pak Eka yang lagi di Jakarta langsung nelfon. Saya tidak akan ikhlaskan 1 jengkal pun tanah Simaung berpindah ke Kabupaten Solo. 1 jam setelah Pak Ricci tanda tangan. Pak Ricci alasannya menandatangani itu hanya yang berpindah itu kan cuma administrasi. Nah, dia lupa kalau yang pindah ini tanah wilayah. Adat istiadat dilupakan beliau. Kalau Pak Ricci bekerja ada, itu salah satu. Kedua, dia mau kasih tahu nih, Pak Ricci bekerja. Tahun 2019 itu Tanah Datar juara umum MTQ Sumatera Barat. Waktu itu ketua LPTQ-nya masih Bapak Zuldafri Dharma, yang sekarang alhamdulillah menjadi anggota DPRD provinsi. Nah, 2021 Tanah Datar turun menjadi peringkat 4. Nah, 2023 turun menjadi peringkat 8. Nah, 2021 itu ketua LPTQ-nya Pak Ricci Aprian. 2023 Pak Ricci Aprian bekerja nurunin peringkat LPTQ.
Nah, jadi kalau ada salah satu tim paslon bilang Pak Ricci tidak bekerja, salah. Raffi klaim Pak Ricci bekerja, tapi persoalan kerjanya baik atau buruk, nah itulah hasil kerja beliau. Nah, kalau menurut Nizam seperti apa nih? Kalau seperti apa yang Bang sampaikan tadi, kayak yang di MTQ, itu hasil kerja Pak Ricci gitu. Ini Nizam coba masuk dari pandangan Nizam itu. Itu bukan hasil kerja beliau saja gitu. Tapi kalau kita berbicara MTQ, pasti adalah tim. Iya. Berarti ini menjadi PR bagi siapapun nantinya yang terpilih menjadi Bupati Tanah Datar ke depannya untuk meningkatkan kualitas-kualitas bagi anak-anak yang ikut lomba tadi. Nah, Bang bertanya Nizam, kan MTQ tadi itu kan yang bekerja kan tim. Ya. Leadernya Pak Ricci. Otomatis kalau mau dibawa kemana itu MTQ, itu kan tergantung leader nih. Konsep dan pola dia membangun sebuah badan atau lembaga itu kan tergantung leader. Sama juga nih, sekarang kita menumpangkan harapan, contoh kita menumpangkan harapan ke Pak Ricci untuk menjadi Bupati Tanah Datar, karena kita tahu Pak Ricci mau bawa kemana nih Tanah Datar. Kalau dia menjadi leadernya di Kabupaten Tanah Datar, kita tahu Pak Ricci konsepnya mau bawa kemana nih Tanah Datar. Nah, persoalan MTQ tadi itu, Pak Ricci mau bawa kemana nih MTQ. Nah, persoalan itu kembali ke leader. Kalau misalnya tidak tergantung leader, buat apa kita jadi menentukan pemilu, menentukan bupati, wakil bupati yang akan kita pilih? Kalau semuanya dikerjakan dengan yang kita sampaikan itu ya pekerjaan tim. Kalau tidak ada kinerja sebuah leader atau seorang pemimpin, ngapain harus diadain pilkada? Buang-buang duit loh, triliunan rupiah. Gimana nih, Zak? Kalau seperti itu mau dibawa, kan pembicaraan kita mengarahnya orientasi Tanah Datar 5 tahun ke depan. Dari yang Nizam sampaikan juga tadi, Bang, menurut pandangan Nizam, baik Pak Eka ataupun Pak Ricci itu ada plus minusnya. Cuman sekarang bagaimana kita sebagai masyarakat Tanah Datar jangan sampai mudah tergiring opini gitu. Mungkin dari tim A nanti menyudutkan tim B ada, dari tim B menyudutkan tim A ada. Apalagi dari kita lihat pada saat sekarang ini di sosial media kayak di TikTok, Instagram, IG, itu perlunya kita tuh masyarakat kita itu perlunya literasi. Contoh nih Bang kasih contoh ke Nizam. Nizam bilang masyarakat kita butuh literasi dan butuh data akurat. Nah, contoh persoalan opini atau isu yang disebarkan oleh tim salah satu paslon lah, yang menyatakan bahwasanya persoalan jalan ini adalah tanggung jawab bupati. Nah, sedangkan jalan itu sesuai dengan regulasi undang-undang tentang jalan. Klasifikasi jalan itu kan ada tingkatan, jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten. Yang bermasalah itu sekarang jalan provinsi. Kenapa salah satu tim menggiring ini persoalannya? Ya persoalan salahnya bupati yang membuat jalan ini terus berlubang, dan disalahkan bupati karena jalan ini tidak diperbaiki oleh bupati. Nah, kita juga tahu nih secara aturan, apabila jalan yang bukan kewenangan beliau diperbaiki menggunakan anggaran APBD kabupaten, itu akan berdampak ke kasus hukum. Nah, hal-hal yang seperti ini menurut Nizam bagaimana? Nisa, aku abang bertanya selaku seorang kader HMI dan sudah LK2, otomatis pemikirannya kan lebih tajam daripada adik-adik LK1. Terkait permasalahan jalan tadi, Bang, itu kan yang 1 tahun belakangan inilah jadi berita terpanas itu. Sempat Tanah Datar dijuluki negeri 1000 lubang. Tapi kita lihat bupati dan wakil bupati itu, bupati dan wakil bupati itu salah satu pasangan yang memimpin satu kabupaten, satu paket. Ketika ada kayak istilahnya basar lah,
atau tim-tim yang menyalahkan itu kesalahan Eka Putra. Ya. Itu saya kurang sepakat, Bang. Itu kesalahan Pemda. Saya lebih setuju itu. Karena permasalahan itu walaupun itu jalan provinsi, seharusnya yang menjadi tugas Pemda di situ bagaimana membangun komunikasi dengan provinsi, sehingga jalan di Kabupaten Tanah Datar ini adalah salah satu prioritas juga gitu. Kita tidak menyudutkan Pak Bupati ataupun Pak Wakil Bupati, tapi kita seharusnya melihat seperti apa yang Bang sampaikan tadi. Itu jalan provinsi, loh, gawainya provinsi. Tapi Bupati pasti ada nanti komunikasi yang dibangun, bentuk koordinasi. Bagaimana mengupayakan jalan di Tanah Datar salah satu prioritas atau perhatian bagi Pemprov itu. Ya, betul. Nah, tapi ini loh Zam, persoalan anggaran ini kan tidak terlepas nih dari persoalan politik. Ya kan? Dan Tanah Datar itu udah ke pilkada yang ke-3 kalinya nih yang berseberangan dengan pemerintah provinsi, karena 3 periode berturut-turut pemerintah provinsi itu dipegang oleh partainya PKS. Betul? Dan Sumatera Barat 2 kali berturut-turut menjadi provinsi yang selalu menjadi musuh dari pemerintahan pusat. Betul? Karena PKS juga oposisi dari pemerintahnya Bapak Jokowi. Nah, persoalan penganggaran APBD ini, Nizam tahu nggak? Kita Kabupaten Tanah Datar atau Provinsi Sumatera Barat ada provinsi keberapa menjadi penyumbang APBD, penyumbang PAD di ke pusat? Itu mungkin kisaran 5 terakhir lah, atau 4 terakhir lah dari jumlah provinsi Sumatera Barat. Nah, pembagian anggaran itu di pusat, yang diprioritaskan di awal itu adalah provinsi-provinsi yang memberikan kontribusi PAD terbesar. Contoh seperti DKI Jakarta, seperti Kepulauan Riau, seperti Tanjung seperti Bangka Belitung, Riau, habis itu Jawa Barat, habis itu Bali. Nah, kita itu masuk ke nggak sampai bottom 2 lah, tapi bottom 5 atau 6 terakhir lah gitu. Nah, itu kita udah dapat kue-kue atau anggaran-anggaran sisa yang akan dibagi gitu. Nah, mungkin salah satu penyebab itu sudahlah kita dapat jatah-jatah anggaran-anggaran terakhir, dan ditambah lagi kita selalu beroposisi dari pemerintah pusat. Nah, mungkin itu menjadi salah satu acuan juga Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Tanah Datar, mendapatkan anggaran yang cukup minim, cukup tipis untuk membangun daerahnya. Karena contoh, ini bukan contoh, ini datanya Zam. Anggaran APBD Kabupaten Tanah Datar itu adalah 1,2 triliun. Ya kan? Dihabiskan untuk belanja gaji pegawai itu 78%. Sisa 22%. 22% itulah untuk pembangunan infrastruktur, untuk hibah dana bantuan bansos, atau yang bisa dipergunakan oleh pemerintah daerah cuma 22%. 78%-nya udah terserap untuk belanja gaji pegawai. Untuk gaji pegawai kita, gaji honorer kita, ya. Untuk SPPD-nya itu udah habis. Bahkan dari 22% itu berbagi juga tuh dengan pokir anggota dewan. Nah, hanya berapa yang tinggal untuk dilakikan ke infrastruktur, ke irigasi, ke jalan, cuma sekian persen. Nah, seperti itu juga di provinsi. Nah, itu jika kita berada menjadi sebuah oposisi di pemerintahan. Itulah yang kita rasakan selama 15 atau 10 tahun belakang, apabila kita berseberangan terus nih dengan pemerintahan provinsi atau pemerintah pusat. Nah, menurut Rizam, Pak Ricci nih calon bupati, Pak Eka juga calon bupati. Pak Ricci dari Partai Nasdem, Pak Eka dari Partai Demokrat.
Nasdem tidak ada satupun nama di kabinet pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Bukan Pak Presiden Prabowo yang tidak mengasih jatah, tapi emang Nasdemnya yang tidak memasukkan nama. Jadi salah besar orang kalau mengatakan Nasdem itu tidak diberi jatah, salah. Tapi Nasdem yang tidak memasukkan nama. Dan Pak Eka, ada beberapa orang dari partai beliau yang menjabat sebagai menteri di pemerintahan Pak Prabowo. Kalau menurut Nizam, dari kacamata Nizam, di antara dua pasangan calon, dengan sinerginya pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah, siapakah yang layak dan pas menjadi bupati atau wakil bupati Kabupaten Tanah Datar? Kalau dengan apa yang Mas sampaikan tadi, Nizam tuh memandang baik itu Pak Ricci ataupun Pak Eka itu layak. Ya. Tergantung siapa yang dipilih sama rakyat. Kalau kita kaitkan dari atas, ya Pak Eka dari partainya ada yang jadi menteri gitu. Dari Pak Ricci sendiri partainya tidak ada yang jadi menteri di Nasdem. Wakilnya Pak Eka itu Pak Ahmad Ali. Partainya ya induk sama lah presiden ini. Cuman kan melalui proses pilkada atau yang kita bisa juga katakan pesta demokrasi. Setelah ini berlalu, baik itu Pak Eka, baik itu Pak Ricci, mereka akan mengabdi kepada masyarakat. Betul. Partai itu hanya wadah, yang memfasilitasi mereka untuk mendapatkan posisi. Betul. Jadi kepala daerah. Betul. Contoh, melawan atau Jokowi ternyata bagus. Itu sekarang kan banyak tuh masyarakat kita digiring. Oh, Pak Eka kedekatannya dengan ini. Oh, Pak Ricci kedekatannya dengan ini. Belum tentu apakah itu Pak Eka ataupun Pak Ricci 5 tahun ke depan nanti ketika terpilih menjadi Bupati Tanah Datar karena kedekatannya pembangunan di Tanah Datar seperti yang diekspektasikan. Tidak. Karena kalau kita berbicara 5 tahun ke depan, itu hal yang belum tergambarkan. Hal yang belum tergambarkan. Tetapi kita punya komitmen bagaimana cara membangun tanah datar. Bagaimana caranya tanah datar yang sekarang baik, itu ke depannya lebih baik lagi. Tapi Nizam tahu nggak bahwasanya ini bukan hanya di pilkada aja, tapi ini udah dari zaman Nabi. Dari zaman Nabi itu orang-orang yang mendapatkan berita baik atau mendapatkan syafaat Nabi itu adalah orang-orang yang bisa dikategorikan adalah sahabat-sahabat Nabi. Betul. Nah, nggak loka, batuka, maksudnya nggak tukanya bukan. Mungkin orang-orang yang akan mendapatkan manfaat dari abang, ya, otomatis orang-orang terdekat abang. Kalau las-lasnya itu orang terdekat abang, kok baru orang lain yang tolong. Nah, menurut itu perlu Nizam, nyangka Nizam bantu boge, itu mungkin orang-orang sekalian Nizam. Karena paripun tolong kan baca, ataupun orang sekalian Nizam kan Nizam tolong. Kalau saudara orang sekalian Nizam, itu Nizam tolong orang lain. Betul nggak? Logika setiap manusia pasti seperti itu. Yang akan dibantu itu adalah kerabat dekatnya terlebih dahulu, saudaranya terlebih dahulu, karena saudara atau kerabatnya inilah yang berjuang dulu untuk kehidupan dia, baik kehidupan dia bermasyarakat, baik kehidupan dia secara finansial, baik kehidupan dia secara politik. Otomatis orang-orang terdekat yang akan kita ayomi terlebih dahulu. Nah, logikanya seperti itu. Nah, kalau logika yang seperti itu kita pakai, otomatis kan keuntungannya terbesar untuk PK. Iya kan? Kalau seperti apa yang Bang sampaikan tadi kan, cuman terlepas dari kedekatan tadi Bang, kalau misalnya ada prinsipnya apa? Prinsip yang kalau misalnya ini seperti ini, suatu saat orang-orang yang mempunyai niatan baik akan dipertemukan di satu titik yang tidak diinginkan. Niatan baik. Niatan baik. Kalau niatan baik tidak boleh berkhianat. Kalau berbicara berkhianat, Bang, itu dalam politik tidak ada yang namanya berkhianat. Tidak ada yang namanya kemunafikan. Dalam politik kawan bisa jadi lawan, lawan bisa jadi kawan.
Itu yang biasa. Berarti kalau kita dalam politik tidak boleh, tidak ada dunia kemunafikan, tidak ada dunia pengkhianatan, berarti kita bisa memilih mantan koruptor menjadi pemimpin. Sah-sah saja. Sah-sah saja. Berarti orang kola salah, orang kola pernah melakukan sebuah tindak kriminal, dan itu kita pilih lagi. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Asalkan ketika dia ditetapkan jadi koruptor tadi, setelah dia dihukum. Karena orang yang bersalah tidak boleh dihukum 2 kali. Apa? Orang yang bersalah tidak boleh dihukum 2 kali. Kalau dia melakukan kesalahan lagi, nggak boleh juga dihukum. Itu pentingnya bagi kita bagaimana nantinya sebelum menetapkan pilihan, tentunya ada pertimbangan-pertimbangan nih. Melihat rekam jejak, terlepas dari rekam jejak, apa yang dilakukan sekarang dan apa yang akan dia berikan kepada kita 5 tahun ke depan. Kalau dia bicara pilkada, karena kita tidak bisa menghakimi orang. Bisa nggak Nizam, kalau menurut Nizam, bisa nggak Nizam sampaikan kalau Richie Apria menjadi bupati, apa yang akan dia berikan untuk Kabupaten Tanah? Dan kalau Eka Putra menjadi bupati, apa yang akan dia berikan ke Kabupaten Tanah? Gimana itu? Seandainya nih Pak Richie menjadi bupati nanti, apa yang akan Bapak Richie lakukan ke Kabupaten Tanah? Atau kalau Pak Eka jadi bupati, apa yang akan Pak Eka lakukan ke Kabupaten Tanah? Bisa. Apa? Menurut Nizam apa nih? Melihat ketokohan dua orang ini. Tentunya apa yang sekarang disampaikan itu adalah suatu dampak yang baik nantinya untuk Kabupaten Tanah Datar ketika direalisasikan mulai dari Pak Eka dengan programnya untuk melanjutkan program-program sebelumnya. Itu kalau kita lihat di Tanah Datar kayak program Sertifikat Satu Nagari itu meningkatkan UMKM. Sedangkan kalau kita lihat dari pasangan Pak Richie, apa yang ditawarkannya itu juga baik. Contoh apa yang ditawarkan Pak Richie? Kalau apa yang ditawarkan Pak Richie, ada dari Pak Richie itu dari segi pendidikan. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Seperti yang dari ditawarkan Pak Richie itu cuma satu, jalan baik. Kan untuk yang ditawarkan Pak Richie jalan baik itu kan hanya slogannya jalan baik. Enggak, visinya mewujudkan jalan baik Tanah Datar Madani. Visinya mewujudkan Tanah Datar Madani. Itu kan di visi tujuannya. Misinya jalan baik. Jalan baik 1, jalan baik 2, jalan baik 3. Ada 10 jalan baik. Tentunya dalam perumusan visi misi itu berasal dari apa yang sekarang belum ada di Tanah Datar atau apa yang menjadi keresahan beliau nanti atau keresahan masyarakat. Apa yang diinginkan masyarakat Tanah Datar tentu itu yang diberikan atau itu yang disampaikan yang ditawarkan. Apa yang dibutuhkan masyarakat dan apa keresahan masyarakat. Nanya Bang sama Nizam. Karakter orang Minangkabau ini menurut Nizam apa? Kalau untuk karakter orang Minangkabau, Nizam kurang. Pasti adat dan agama. Adat dan agama. Betul? Betul. Dalam visi misi Pak Richie ada adat dan agama. 2 kata itu hilang dalam visi misi Pak Richie. Kata adat, kata agama hilang. Tidak ada. Coba cek Instagram KPU, Nizam boleh cek Instagram KPU. Kata adat dan kata agama hilang. Dan kata lingkungan hidup juga hilang. Nah, apakah itu sudah dipikirkan baik-baikkah sama Pak Richie menjadi 10 jalan baik itu tanpa mengikutsertakan persoalan adat dan agama? Padahal adat dan agama adalah karakter kita dari orang Minangkabau. Adat masa disyarat, syarat masa dikitab. Dan itu terakhir perubahan visi misi itu tanggal 21 September. Dan Pak Richie tidak berubah. Dan beliau merubahnya pas dari saat debat kemarin. Yang beliau baca itu di pas pembacaan visi misi, beliau merubah visinya menjadi terwujudnya jalan baik
untuk tanah datar madani yang berlandaskan kepada adat bahasa di syarat bahasa di kita rumah. Itu yang disampaikan Pak Ricci di debat. Tapi yang terdaftar dan sah itu di KPU mewujudkan jalan baik untuk tanah datar madani. Nah, beliau udah baru sadar kalau dia salah. Nah, perubahannya telat. Nah, menurut Nizam seperti apa nih? Apakah ini abang mikirnya logika seperti ini? Nizam seorang stand up comedy, betul? Untuk memikirkan sebuah hal yang bercanda, yang hanya untuk endingnya Nizam inginnya untuk orang ketawa, tapi membuat premis dan beat itu Nizam serius, serius. Nah, untuk Pak Ricci memikirkan untuk maju menjadi bupati Tanah Datar, seharusnya dia memikir serius. Tapi kenapa beliau berpikir dengan bercanda tanpa memasukkan adat dan agama? Gimana menurut Nizam? Bisa jadi begini ya. Pak. Itu kan kalau kita berbicara visi misi tadi, visi goal pointnya. Misi itu langkah-langkah. Kalau kita berbicara Tanah Datar, khususnya Kota Batu Sangkala, kita lihat identik dengan kota budaya. Di mana Sumpasati, Sumpasati, Bukit Marapalang itu berada di Tanah Datar, berarti asal usul Minangkabau tidak bisa dilepaskan dari Kabupaten Tanah Datar. Betul. Nah, kalau kita melihat ke sejarah, betul. Dari Pak Ricci mungkin yang ditawarkannya di visinya itu apa yang belum dirasakan masyarakat Tanah Datar sekarang ini. Contoh, kalau Bang menyampaikan tadi, kenapa di situ kata-kata budaya adat hilang? Yang ada itu budaya. Kenapa yang ditawarkan Pak Ricci seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan publik? Karena pada saat ini itu yang membutuhkan masyarakat. Memang Pak Eka tidak memberikan pelayanan kesehatan. UHC berobat gratis. Berobat gratis sudah jalan. Kalau untuk berobat gratis, Bang, di Kabupaten Nizam, bupati itu menjual itu sebagai programnya untuk melanjutkan mencalon lagi sekarang itu. Dan saya melihat di berita pun bukan cuma Pak Eka kok, bukan cuma bupati yang di Kabupaten Nizam yang mendapatkan. Tidak semua kabupaten. Ya, tidak semua kabupaten. Cuman kan kenyataannya kita lihat dulu, apakah penghargaan ini memang didapatkan dari kinerja yang memang sudah maksimal gitu. Kita tidak hanya berbicara Tanah Datar, bukan hanya Batu Sangkar, Bang. Tanah Datar sampai ke 10 foto. Berarti Nizam bilang penghargaan yang diberikan oleh pusat itu penilaian pusat itu salah. Nizam tidak ada bilang itu salah. Berarti yang diberikan oleh pusat itu melalui penilaian yang matang. Bisa jadi, ya bisa jadi enggak. Nah, kalau enggak, kenapa itu? Kadang gini, Bang, permainan para orang-orang yang berada di birokrasi ini. Hal-hal seperti itu kerap terjadi, di mana untuk menaikkan branding suatu wilayah atau branding seseorang. Tahu sederhananya gini, di lingkungan pendidikan, Nizam dulu pas sekolah sebelum kuliah melihat ketika ada penilaian orang untuk menilai akreditasi, besok datang hari ini harus goro, seperti itu, diperbaiki dulu, dicari tahu mana yang kurang, dibenahi gitu. Bisa jadi seperti itu, tapi Nizam tidak menjudge itu terjadi di Tanah Datar, tapi kemungkinan seperti itu ada dalam untuk mendapatkan apresiasi, Bang. Nah, tapi ini kita nggak bisa tidak mengakui bahwasanya di pemerintahan Pak Eka dan Pak Ricci sekarang UHC itu berjalan. Nah, berobat gratis berjalan, satu negara satu event berjalan, pajak gratis juga berjalan, habis itu program asuransi ternak berjalan. Yang dibutuhkan masyarakat, alhamdulillah sudah terjawab oleh Eka Putra dan Ricci April. Dan bahkan di saat Eka Putra menjadi bupati dan Ricci April menjadi wakil bupati, beliau sama-sama memikirkan persoalan adat.
Toh sebelum Pak Eka menjadi bupati dan Pak Ricci jadi wakil bupati, kan itu kerapatan adat nagari, anggarannya itu 1 tahun cuma 7 juta paling banyak. Sekarang saat Pak Eka menjadi bupati, Pak Ricci jadi wakil bupati, anggaran kan itu udah 30 juta setahun. Berarti kan ada peningkatan nih 5 kali lipat daripada anggaran biasanya. Dan dengan satu negara satu event, kesenian tradisi di setiap negara terangkat lagi. Anak-anak muda kita, keponakan kita, anak-anak kita juga mulai latihan-latihan di sanggar-sanggar di negara. Kan ini bagus nih untuk persoalan adat dan budaya. Nah tapi di Pak Ricci, adat itu hilang, agama itu hilang. Sedangkan dia membranding diri dia sebagai seorang tokoh yang agamis. Atau emang beliau tidak berasal atau besar dan lahir di bukan di Minangkabau? Gimana bisa? Kalau menurut Isa, baik itu visi misi Pak Ricci ataupun visi misi Pak Eka, itu Pak Eka apa yang di visi misinya dan Pak Ricci apa yang di visi misinya, itu kita tidak bisa itu menjamin dilaksanakan atau tidak, direalisasikan atau tidak, kita merasakan dampak setelah siapa nanti yang terpilih. Ya, tapi betul Zab. Visi misi itu akan menjadi produk hukum dan turunannya PBD. Kita berbicara hukum. Kalau tidak serius memikirkan, makanya Bang bilang tadi. Iya. Seharusnya setiap pasangan calon baik Pak Eka maupun Pak Ricci belajarlah kepada teman-teman di stand up comedian. Stand up comedian komika kita itu memikirkan hal untuk membuat orang ketawa saja itu dengan serius. Sedangkan bapak-bapak paslon, baik Pak Ricci maupun Pak Eka, jangan sampai Anda yang menjadi calon bupati wakil bupati untuk memikirkan kehidupan masyarakat Kabupaten Tanah Datar 5 tahun depan, Anda bercanda. Saya sekali lagi ingatkan, jangan bercanda dalam membangun Kabupaten Tanah Datar 5 tahun ke depan. Jadi kita udah nampak siapa yang serius dan siapa yang bercanda dalam membangun Kabupaten Tanah Datar ke depan melalui visi dan misi Anda berdua, karena visi misi Anda adalah yang akan menjadi turunan APBD yang akan Anda pertanggungjawabkan di 5 tahun ke depan. Betul kan itu? Bisa? Oke, mungkin kita udah sampai di ujung podcast kita. Terima kasih Nizam. Semoga apa yang kita bicarakan ini menjadi manfaat atau menjadi buah pemikiran juga bagi masyarakat Kabupaten Tanah Datar dalam memilih pemimpin 5 tahun ke depan. Sekali lagi saya ingatkan bagi para pasangan calon bupati Kabupaten Tanah Datar, tolong berpikir seriuslah untuk membangun Tanah Datar 5 tahun ke depan. Jangan kalah dengan para teman-teman komika atau teman-teman stand up komedi yang memikirkan suatu hal yang receh, suatu hal yang akan membuat orang ketawa, suatu hal yang konsepnya bercanda, tapi mereka memikirkan dengan hal yang serius. Jangan hal yang serius Anda pikirkan dengan hal yang bercanda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.